Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari peristiwa pembacaan teks proklamasi. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Berikut ini adalah tindakan heroik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mendukung proklamasi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Ada peristiwa heroik di Yogyakarta, peristiwa heroik di Surabaya, peristiwa heroik di Semarang, peristiwa heroik di Aceh, peristiwa heroik di Bali, peristiwa heroik di Ambarawa, peristiwa heroik di Kalimantan, peristiwa heroik di Palembang, peristiwa heroik di Makassar, serta peristiwa heroik di Bandung. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi perebutan kekuasaan di Yogyakarta. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantornya kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Pada saat itu, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel untuk menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Sehingga pada tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Masih berbicara tentang peristiwa heroik yang ada di Surabaya. Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran di gedung Bank Internatio dengan tewasnya tentara sekutu, yaitu Brigadir Jenderal AWS Malabi. Dan pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Dalam pertempuran tersebut, seorang pemimpin barisan banteng yang bernama Bung Tomo berpidato berapi-api membakar semangat rakyat Surabaya. Peristiwa heroik yang ketiga terjadi di kota Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Dan dari pertempuran ini mengakibatkan ribuan pemuda gugur serta ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa heroik di Semarang ini didirikan Monumen Tugu Muda. Peristiwa heroik selanjutnya terjadi di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia yang disebut dengan API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan mengibarkan bendera merah putih pada tempat-tempat tersebut. Mereka juga berhasil melucuti senjata tentara Jepang.
Peristiwa heroik selanjutnya terjadi di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi mereka belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya, peristiwa heroik yang terjadi di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran yang terjadi di Ambarawa ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang telah melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR yaitu Letnan Kolonel Isdiman telah gugur. Kemudian posisinya digantikan oleh Kolonel Sudirman. Masih berbicara mengenai peristiwa heroik di Ambarawa. Setelah digantikan oleh Kolonel Sudirman, selanjutnya Kolonel Sudirman menerapkan taktik jitu untuk menghadapi tentara sekutu, sehingga pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Tanggal ini, yaitu 15 Desember 1945, diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan untuk mengenang pertempuran Ambarawa ini, didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Selanjutnya, peristiwa heroik yang terjadi di Kalimantan. Rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat pun tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945, tepatnya di kota Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik di Palembang. Pada tanggal 8 Oktober 1945 diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya, peristiwa heroik yang terjadi di kota Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Yang terakhir, peristiwa heroik yang terjadi di Bandung. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Tetapi rakyat Indonesia tidak menghiraukannya. Sehingga terjadilah pertempuran dan rakyat Indonesia mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut. Bandung Utara akhirnya jatuh ke tangan sekutu
pasukan Indonesia dan pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan, pemerintah memerintahkan TRI atau Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan agar tidak dapat dipakai musuh. Peristiwa yang terjadi di Bandung ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, anak-anak, itu tadi peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi setelah kemerdekaan. Begitu besar perjuangan para pejuang pada zaman dulu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bersemangat dalam belajar untuk menghadapi era saat ini. Tetap semangat ya anak-anak belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.